قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa syukur dan sekaligus pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pernah suatu ketika Hasan bin Ali, ya, cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau datang ke rumahnya sepulang dari melaksanakan sholat Jumat. Usia Hasan waktu itu masih sangat kecil, ya, usianya 7 tahun gitu. Tapi masya Allah kecerdasannya luar biasa. Hasan ketika pulang dia ditemui oleh bundanya Fatimah. Maka kemudian Fatimah meminta Hasan untuk menyampaikan apa yang telah dia peroleh ketika dia ke masjid. Maka dengan gayanya, ya, yang masih anak-anak gitu, ya, Hasan kemudian menyampaikan isi khutbah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang keutamaan, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keutamaan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan gayanya yang masih polos, yang masih lugu, kemudian Hasan menceritakan kepada bundanya Fatimah. Dan saat itu, sesaat setelah disampaikan cerita atau isi khutbah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada bundanya, maka datanglah ayahnya, ya, Ali bin Abi Thalib. Maka beliau pun juga menyampaikan apa yang beliau dengar dari khutbah Jumat tadi kepada Fatimah, istrinya. Maka kemudian Fatimah dengan tersenyum mengatakan, sungguh saya sudah tahu isi khutbahnya. Sahabat Ali jadi terheran-heran, ya. Fatimah tidak pergi ke masjid, tapi kenapa kok kemudian dia sudah tahu tentang isi khutbah Jumat tadi? Maka Ali pun bertanya kepada Fatimah, kenapa engkau sudah tahu, ya? Ya, kalau dalam bahasa candaan sekarang ada deh gitu, ya. Jadi ada saya tahu apa yang disampaikan pada khutbah tadi gitu. Maka kemudian suatu ketika Ali sebenarnya tahu bahwa yang menyampaikannya itu adalah putranya Hasan gitu. Di kesempatan berikutnya ketika pelaksanaan sholat Jumat berikutnya, Sayyidina Ali, ya, sahabat Ali ini sengaja memang pulang lebih dahulu, mendahului Hasan, ya. Dia pulang ke rumah dan dia itu mengambil tempat persembunyian gitu, ya. Pengen tahu apa yang dilakukan oleh putranya gitu, apa yang disampaikan oleh putranya gitu. Maka ketika Hasan pulang, maka seperti biasa bundanya bertanya apa isi khutbah tadi. Maka kemudian Hasan mengatakan, menceritakan isi khutbah tadi dengan terbata-bata gitu. Karena apa? Tahu, ya, ada yang sedang mengawasin gitu. Maka kemudian Hasan mengatakan, saya tidak bisa lancar Umi untuk menyampaikan isi khutbah tadi karena sungguh ada manusia yang agung yang sedang memperhatikan saya. Jadi Hasan pun mengatakan bahwa ayahandanya memperhatikan sehingga saya tidak bisa lancar gitu, masya Allah gitu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa mendengarkan kebaikan itu tidak cukup untuk konsumsi diri kita pribadi gitu. Mendengarkan kebaikan itu bahkan harus juga kita sampaikan kepada orang lain, ya. Sudah selayaknya bagi kita, andai kata kita sebagai suami baru pulang dari mendengarkan
kajian misalnya atau dari menuntut ilmu, maka ada tanggung jawab bagi kita suami itu untuk menyampaikan kepada seluruh anggota keluarga. Agar apa? Agar hikmah dari kajian ya yang kita dengarkan itu juga bisa dibagikan, bisa juga diberikan kepada keluarga kita gitu. Atau juga misalnya ya kalau dalam konteks kekinian yang lebih sering dalam tanda kutip mohon maaf, yang lebih sering untuk datang ke majelis ilmu itu kan emak-emak ya. Jadi ibu-ibu gitu ya yang lebih aktif untuk datang ke pengajian. Karena apa? Karena kalau bapak-bapak kan biasanya sibuk ya untuk mencari nafkah gitu. Maka ketika ada kesempatan mendengarkan kajian itu lebih besar dimiliki oleh kaum wanita, oleh emak-emak, oleh ibu-ibu gitu. Maka setelah sampai di rumah ya maka sampaikanlah ya dari apa yang diperoleh dari mengikuti kajian itu tadi kepada seluruh anggota keluarga gitu. Di samping juga untuk merekatkan ya komunikasi satu dengan yang lain di antara anggota keluarga itu, maka kita pun juga sudah menyampaikan kebenaran dan menularkan kebenaran dari apa yang kita dapat kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita. Jangan sampai kemudian kita itu setelah mendapatkan ilmu ya, setelah memperoleh ilmu, kita mengatakan bahwa ilmu itu cukup untuk diri kita saja ya. Ilmu itu cukup untuk kebaikan diri kita. Sementara tidak perlu kemudian kita berikan kepada orang lain misalnya. Maka jangan seperti itu gitu. Sehingga apa? Ketika kita berharap diri kita baik, suami baik ya, istri baik, anak-anak baik, kita berharap itu semua, maka apapun kebaikan yang kita peroleh harus kita transfer, harus juga kita bagikan kepada anggota keluarga kita. Sehingga apa? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita itu akan bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai, dengan keluarga yang kita sayangi ini. Tidak cukup kebersamaan itu hanya di dunia ya. Akan tetapi kebersamaan itu akan kita teruskan, akan kita bawa ketika Allah memasukkan kita semuanya, anggota keluarga ini ya, suami, istri, anak-anak ya, orang tua, kerabat yang berada di sekitar kita dan bahkan saudara-saudara kita, semuanya nanti akan kembali berkumpul bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mau tidak mau yang harus kita lakukan apa? Kita mencoba untuk memperbaiki diri sendiri. Oke, iya. Tapi tidak cukup kemudian kita tuh mengatakan cukuplah saya pribadi yang baik, sementara saya tidak peduli kepada pasangan saya tidak peduli kepada anak-anak saya juga tidak peduli kepada tetangga-tetangga saya misalnya. Bukan seperti itu ya. Karena hakikatnya menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat agama ini itu pun juga menjadi tanggung jawab kita. Sekalipun mungkin dengan kapasitas dan dengan kemampuan kita SMS gitu. Apa itu SMS masing-masing gitu ya. Dengan gaya penyampaian yang CMC, apa itu cemacem gitu ya, misal gitu. Ya, agar apa? Agar ilmu yang Allah berikan kepada kita itu juga bisa kita serap ya, dan juga bisa kita transfer kepada orang lain. Sehingga apa? Tidak cukup hanya diri kita yang baik, tapi orang lain pun juga akan menjadi baik ya. Dan barang siapa yang menyampaikan kebaikan kepada seseorang dan kemudian seseorang itu melakukan kebaikan seperti apa yang kita lakukan, Masya Allah, maka insya Allah balasan di hadapan Allah itu luar biasa, melebihi kenikmatan yang ada di dunia ini ya. Ketika kita itu menjadikan seseorang itu baik ya, sebab apa yang kita sampaikan, ya tentu kita yakin, kita percaya bahwa hidayah itu semuanya dari Allah. Namun jika kemudian sebab datangnya atau turunnya hidayah kepada seseorang itu lewat lisan kita, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Karenanya janganlah kita mencukupkan dan memuaskan dalam tanda kutip semata-mata hanya diri kita saja ketika kita belajar tentang Islam, tapi akan kita bagi ya ilmu tentang Islam itu kepada orang lain yang berada di sekitar kita, wabil khusus kepada keluarga terdekat kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, jaga dirimu dan keluargamu dari dahsyatnya api neraka. Semoga Allah senantiasa memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa setiap kebaikan yang kita peroleh itu tidak cukup untuk kita saja, tetapi akan kita bagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.